Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'd. Yang saya hormati para Dewan Penguji 1 Ibu Dr. Mutmainah Magister Pendidikan, dan penguji kedua Bapak Irfan Kurniawan Magister Pendidikan, serta partner penguji pembimbing Ibu Nikmala Nemin Kaharudin Magister Humaniora, dan teristimewa kepada Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Bu Dr. Nur Hayati Magister Pendidikan Islam, dan Sekretaris Program Studi Bapak Abrar Ilham, yang semuanya hadir pada kesempatan ini. Dan kemudian Ananda Karmila Manangin, ya, alhamdulillah sehat, ya. Dan yang mendampingi dari Ananda ini Bapak, ya, ya, ayah kandung dari Karmila dan ibu kandung sama adik, semuanya yang saya hormati. Patut kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini sesuai dengan agenda yang telah diprogramkan oleh program studi, bahwa pada hari ini akan ada proses pengujian terhadap Ananda Karmila, maka kita patut bersyukur Allah kasih kesempatan. Nah, oleh karena itu untuk menghemat waktu, mengingat waktu, sebenarnya saya tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena pertama memang sudah beberapa hari saya sibuk lagi ikut BIMTEK, dan kemudian kedua karena ujian hasil juga saya tidak hadir, ya kan? Iya. Tidak hadir kan? Hadir. Ujian hasil saya tidak hadir kan? Hadir. Gimana? Ada. Kalau begitu saya tidak usah hadir hari ini sebenarnya. Saya kurang sehat sebenarnya. Oleh karena itu, tapi tidak. Nanti saya akan over ke sekretaris atau Nikmala, ya. Lanjutkan. Baik, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, judul skripsi analisis pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Mobagu, ditulis oleh Karmila Manangin, NIM 1823001, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi dinyatakan dibuka. Ananda Karmila, sehat? Seperti biasa, Ananda akan diberi waktu 10 menit, ya, untuk memaparkan apa yang boleh disampaikan. Lalu kemudian nanti waktu yang sisa ada, itu akan dimanfaatkan oleh para tim penguji untuk memperdalam apa yang diteliti dan ditulis oleh Karmila. Persilakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Bunda Dr. Anda Nur Hayati MPDI, yang saya hormati pembimbing saya Bapak Dr. Rifaiburrahim MPD, dan Ibu Nikmala Nemin Kaharudin, yang saya hormati dosen penguji saya hari ini Ibu Dr. Mutmainah MPD, dan Bapak Irfan Kurniawan MPD, dan yang saya hormati juga Sekretaris Prodi Bapak Abrar Ilham MPD. Baik, saya Karmila Manangin, NIM 1823001, akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Analisis Pelaksanaan Asesmen
belakang masalah, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang dibutuhkan seluruh siswa agar dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri serta berperan aktif dalam masyarakat pada kegiatan yang bernilai positif. AKM digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa di mana aspek yang diukur adalah kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi. AKM dirancang untuk mendorong terlaksananya pembelajaran inovatif yang berorientasi pada pengembangan kemampuan bernalar, bukan berfokus pada hafalan. Sedangkan survei karakter dilakukan guna mengukur penguasaan Pancasila oleh siswa serta implementasinya. Pendidikan agama Islam atau PAI dapat dipahami sebagai suatu program pendidikan yang di dalamnya menekankan pada penanaman nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran baik di kelas ataupun di luar kelas yang dikemas dalam bentuk pelajaran serta diberi nama pendidikan agama Islam. Dalam pelaksanaan program asesmen kompetensi minimum, masih terjadi beberapa kendala baik yang dialami pelajar maupun dialami para siswa yang dimulai dari persiapan sampai pada tahap pelaksanaan. Selain itu, dalam pembelajaran PAI, guru PAI diharapkan dapat menemukan pelajaran yang membimbing dan melatih peserta didik agar dapat mengembangkan nalar, terutama pada tingkat kemampuan berpikir. Guru PAI diharapkan mampu memanfaatkan berbagai fungsi dalam kegiatan pembelajaran serta menyapa peserta didik dalam menghadapi proses pelaksanaan AKM. Sehingga dalam ini penulis tertarik meneliti mengenai analisis pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Batu. Batasan dan rumusan masalah, penelitian ini hanya difokuskan atau dibatasi pada pembahasan mengenai analisis pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Batu. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Batu. Kedua, apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan AKM di SMA Negeri 1 Kota Batu. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Batu. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan AKM di SMA Negeri 1 Kota Batu. Manfaat penelitian. Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan bagi penulis sendiri dan untuk memberikan wawasan bagi pembaca serta dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dalam proses pelaksanaan AKM dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kota Batu demi tercapai tujuan pendidikan. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran mengenai asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Batu. Selain itu, peneliti yang melakukan penelitian sejenis. Definisi operasional yang asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar yang terencana dalam menjaga peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan tuntutannya untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan yang kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan. Landasan teori yang pertama, pengertian asesmen nasional. Asesmen nasional adalah sebuah usaha pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah-daerah dapat terus mengembangkan usaha meningkatkan mutu pendidikan dengan memperhatikan kemampuan dan menyesuaikan keadaan sebenarnya di setiap daerah. Tujuan asesmen nasional. Tujuan adanya asesmen nasional menjadi bahan pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui keadaan dan kendala sebenarnya sehingga dapat ditindaklanjuti dan menjadi lebih baik. Instrumen asesmen nasional yang pertama, instrumen asesmen kompetensi minimum disiapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang kedua, instrumen AKM disiapkan dalam bentuk soal digital dan merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia. Yang ketiga, instrumen asesmen nasional terdiri dari AKM mengukur hasil belajar kognitif peserta didik dalam literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, survei karakter mengukur hasil
belajar non-kognitif peserta didik. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar mengukur kualitas lingkungan belajar. D. Bentuk soal objektif pilihan ganda, kompleks, membelokkan, dan isi yang singkat. Bentuk soal objektif yaitu uraian. Metode penilaian dalam AKM adalah multi-step adaptive test atau MSAT adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana peserta didik dapat melakukan tes sesuai level kompetensi yang dimiliki. Pengertian asesmen kompetensi minimum yaitu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi aktif pada masyarakat. Tujuan AKM yaitu menilai kemampuan kognitif peserta didik dalam menjalankan merdeka belajar. Informasi yang didapati dari AKM nantinya berguna untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Pembelajaran dibuat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik dengan memperhatikan tingkat capaian peserta didik. Yang ketiga, konsep AKM. Yang pertama, literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Komponen AKM yang pertama, konten, konteks, dan tingkat kognitif. Proses AKM pada pembelajaran PAI dalam pembelajaran PAI merupakan suatu cara menerapkan mata pelajaran PAI yang dapat memberikan perubahan soal kultur dalam optimal dan caranya. Posisi pendidikan agama Islam yang akan datang dengan perubahan sosial kultural ini untuk memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih adil dan beradab. Asesmen literasi numerasi pada AKM juga dapat menjadi acuan dalam PAI menerapkan kompetensi menghitung tidak bisa dipisahkan. Penelitian yang relevan yang pertama, Husni Faidul Barokah pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Kesiapan Pendidikan PAI dalam melaksanakan asesmen kompetensi minimum peserta didik, studi kasus di Masjid Manbaul Ulum Mayung Jepara. Persamaan objek penelitiannya sama-sama membahas dan meneliti tentang AKM. Perbedaan subjek penelitian berbeda. Penelitian terdahulu subjek penelitiannya ialah membahas kesiapan pendidikan PAI dalam melaksanakan AKM. Sedangkan penelitian sekarang subjek penelitiannya ialah persiapan peserta didik dan hambatan dan solusinya selama AKM ini berjalan. Yang kedua, dari Aifa Fauzia, analisis yang berjudul Analisis Pemahaman Guru Sekolah Menengah Pertama mengenai AKM. Objek penelitiannya sama-sama membahas dan meneliti tentang AKM. Subjek penelitian berbeda. Penelitian terdahulu subjek penelitiannya ialah membahas mengenai analisis pemahaman guru mengenai AKM. Sedangkan penelitian sekarang subjek penelitiannya ialah pelaksanaan AKM dalam pembelajaran PAI. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kualitatif konseptual. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, pewawancara, dan dokumentasi. Kemudian pengumpulan data, reduksi data, penelitian data, dan penelitian kesimpulan menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI sebagai satu Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan AKM di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu mulai diberlakukan pada tahun 2021 semenjak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang asesmen nasional pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Prinsip dalam pelaksanaan AKM ini adalah penilaian kompetensi mendasar diperlukan semua peserta didik yaitu literasi membaca dan literasi matematika untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Pelaksanaan AKM yang dilakukan secara mandiri, maka satuan pendidikan atau sekolah tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan seperti ketersediaan sejumlah komputer sesuai kebutuhan, kesediaan sumber daya manusia seperti proktor yang bertugas sebagai pengawas dan pengontrol,
pelaksanaan AKM dimulai. Proses pelaksanaan AKM peserta didik SMA Negeri 1 Kota Batu meneliti menemukan bahwa penerapan harus melalui ujian visualisasi atau bertahap dengan mematuhi protokol kesehatan secara baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AKM. Pada saat pelaksanaan AKM di SMA Negeri 1 Kota Batu yang mana masih mengalami kendala dalam pelaksanaan seperti kendala teknis, kendala sumber daya manusia, dan kendala dari peserta didik. Adapun solusi dalam pelaksanaan AKM yang dilakukan pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Batu bertujuan untuk mengatasi kendala yang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan AKM itu sendiri, agar kendala tersebut tidak akan terjadi terus-menerus. Pembahasan yang pertama, proses pelaksanaan asesmen kompetensi minimal dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Batu pada tahun 2021 menjadi tahun pertama dilaksanakan AKM di SMA Negeri 1 Kota Batu sebagai upaya untuk memotret secara komprehensif untuk proses dan hasil belajar peserta didik. AKM berbeda dengan evaluasi, di mana evaluasi hanya berorientasi pada kemampuan kognitif yang berhubungan dengan nilai. Sedangkan AKM dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang penting karena dengan adanya AKM, sekolah dapat mendeskripsikan keberhasilan proses belajar, menentukan tindak lanjut hasil penilaian sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, serta sebagai bahan perbaikan proses kegiatan belajar mengajar. Yang diperlukan yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Batu. Yang pertama, kendala teknis seperti signal internet yang error saat pelaksanaan AKM. Kemudian yang kedua, kendala mengenai waktu pelajaran yang terbatas dalam menyebabkan pemahaman peserta didik terhadap materi dan bentuk soal AKM masih berkurang. Yang ketiga, kendala peserta didik yang masih bingung menggunakan komputer dan kurang paham sama soal. Yang keempat, kendala terkait peserta didik yang kurang motivasi untuk mengikuti AKM. Solusi yang pertama, solusi yang dilakukan SMA Negeri 1 Kota Batu untuk menyelesaikan kendala terjadi selama pelaksanaan ujian AKM ini. Solusi terkait dengan teknik jaringan internet yang adalah sekolah mempersiapkan terlebih dahulu komputer cadangan, menyediakan offline token, backup sinkron, serta unlock serial number, berkoordinasi dengan penyediaan layanan internet untuk memperkuat lagi jaringan internet, dan berkoordinasi dengan penyediaan listrik agar tidak terjadi pemadaman listrik pada pelaksanaan AKM berlangsung. Yang kedua, solusi terkait dengan waktu pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Batu yang terbatas dengan memberikan latihan-latihan soal AKM agar dikerjakan peserta didik di rumah masing-masing, sehingga di pertemuan berikutnya dapat membahas mengenai kesulitan-kesulitan tentang materi pelajaran dalam bentuk numerasi dan literasi. Dengan menerapkan hal tersebut diharapkan mampu perlahan-lahan peserta didik dapat memahami materi dan soal yang ada pada ujian AKM. Yang ketiga, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala psikologis peserta didik adalah dengan melakukan pendampingan serta memberi edukasi bahwa jika terjadi error, maka diharuskan lapor kepada guru atau panitia di dalam ruangan agar dibenahi dan tidak perlu cemas. AKM secara teknis bukanlah sebuah ujian, namun sebagai orang tua, peserta didik masih beranggapan bahwa AKM tersebut merupakan pengganti ujian nasional, maka perlu sedikit banyak persiapan agar mendapatkan nilai yang bagus. Oleh sebab itu, tidak sedikit peserta didik cemas kemahiran mereka dalam mengoperasi komputer, sehingga menjadi kekhawatiran sendiri dalam diri peserta didik dalam menghadapi AKM. Kesimpulan, proses pelaksanaan AKM di SMA Negeri 1 Kota Batu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terjadi beberapa kendala, akan tetapi hal tersebut dapat teratasi dengan baik. Dalam proses pelaksanaan AKM, baik kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, dan orang tua sangat berperan aktif agar AKM ini bisa berjalan dengan baik. Karakteristik mata pelajaran agama Islam yang kaya literatur sangat bisa dikembangkan dalam AKM, asesmen literasi membaca pada AKM, dan bisa menciptakan pembelajaran yang mengedepankan berpikir kritis dalam memecahkan isu yang mengembangkan di masyarakat. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima
Terima kasih Ananda Kamila yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya pada kesempatan ini. Dan untuk menghemat waktu, saya mempersilahkan kepada para penguji. Pertama, Ibu Dr. Mutmainah, Magister Pendidikan, untuk mengklarifikasi atau bertanya terhadap pemaparan dan skripsi. Dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk ketua sidang sekaligus pembimbing 1 Bapak Dr. Rifai Bulutila MPD, yang saya hormati sekretaris sidang sekaligus pembimbing 2 Bu Mala yang baru ditempuh, yang saya hormati kolega penguji 2 Bapak Irfan Kurniawan MPD, dan teristimewa ya kepada Saudari Karmila Manangin. Selamat ya, tentunya Anda sudah sampai pada tahap ketiga ya, proses penyelesaian studi Anda di Fakultas Tarbiyah dengan jeda waktu berapa lama dari hasil? 1 bulan. 1 bulan pas ya, 1 bulan pas Anda untuk tampil lagi pada pelaksanaan ujian munakasyah. Dan kepada orang tua yang sudah jauh-jauh dari kampung datang menyaksikan anaknya bagaimana untuk tahap penyelesaian untuk studinya ya. Jadi semoga ini menjadi spirit ya buat Karmila yang menyelesaikan ujian pada hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa, teman-teman dari Karmila yang ikut memberikan support ya kepada Karmila. Baik Karmila, karena ini adalah ujian munakasyah, jadi mungkin istilahnya tidak akan secerewet ya, secerewet kayak kita kemarin di seminar hasil, dimana pada saat itu banyak memberikan masukan-masukan ya, dan setelah coba melihat skripsi yang sudah dibuat oleh Karmila, memang ada perubahan-perubahan lah ya yang sudah Anda lakukan sesuai dengan masukan kita pada saat ujian hasil kemarin, terutama dari segi judul. Apa yang berubah? Indikasinya kita menghilangkan, tapi redaksi katanya dirubah. Kenapa dirubah? Karena pada waktu seminar hasil implikasi PAI itu tidak nampak, dan Karmila masih sangat kebingungan menjelaskan kaitan PAI itu dengan AKM. Jadi Anda bingung ya? Anda saja bingung, apalagi kita ya. Anda bingung, apalagi kita yang bingung. Nah sekarang seperti itu, coba Karmila, sebenarnya apa tujuan dari penelitian Anda ini? Apa yang Anda mau teliti? Tujuan saya mengangkat judul ini, selain AKM ini yang baru pada tahun 2001, AKM ini sangat bagus untuk literasi membaca dan literasi menarasi. Nah, hubungan AKM ini dengan PAI, dia masuk di pada saat pelaksanaan AKM ini berlangsung, soal pendidikan agama Islam itu tidak tercantum banyak, tetapi itu sudah digabung antara soal soal bahasa Indonesia, soal agama itu sudah digabung. Tetapi sebelum pelaksanaan AKM itu dimulai, pihak sekolah sudah melakukan pelatihan soal. Jadi intinya tujuannya apa? Tujuannya Dari penelitian Anda ini? untuk mengetahui pelaksanaan
sampai pelaksanaan AKM. Nah sekarang apa yang menjadi temuan dari penelitian Anda? Yang menjadi temuan yang pertama menjadi temuan itu proses pelaksanaan AKM, kemudian kendala dan solusinya pada saat pelaksanaan. Apakah itu temuan? Tahu enggak apa itu Anda temuan? Dari penelitian ini apa yang Anda temukan? Apa hasil dari penelitian Anda ini? Hasil dari penelitian ini, Nah, apa hasilnya? Tadi dengan jawaban ala Anda bingung ya, bingung bagaimana implikasinya ini. Oh, nah sekarang di awal saja Anda sudah bingung. Nah kira-kira apa yang Anda temukan dari penelitian yang sudah Carmila lakukan ini? Berapa lama Anda meneliti? 2 bulan. Nah oke lah, dalam waktu 2 bulan ini sehingga Anda menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang sudah dijilid ini. Kira-kira apa temuan dari penelitian Anda? Temuan penelitian ini Kopi. Apa yang menjadi temuan dari penelitian Anda? Sebentar nih. Iya. Ayo Carmila. Tidak usah lihat lagi skripsi. Kan sudah Carmila yang menyusun ini, atau ada orang lain yang menyusun skripsinya Carmila? saya Sendiri kan? Nah, kalau sendiri, kira-kira apa yang menjadi temuan dari penelitian Anda ini? temuan yang pertama itu proses pelaksanaan AKM yang ditemukan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang ketiga Ketiga apa? AKM ini sudah Ada apa dengan AKM? cocok digunakan di sekolah tersebut. Sudah cocok. Iya. Dengan segala kekurangannya tadi Anda bilang berarti sudah cocok. Yang pertama perencanaan, yang kedua proses, yang ketiga pelaksanaan. Oke, baik Carmila. Selanjutnya, dari temuan penelitian Anda, kira-kira apa kontribusi dari penelitian Anda ini? Apa manfaatnya dari penelitian Anda ini? Apalagi jika dikaitkan dengan keilmuan Anda. Jika dikaitkan dengan PAI, manfaat dari penelitian saya itu Bermanfaat tidak penelitian Anda ini? Ada bermanfaat tidak? Ada manfaatnya tidak? Ada kontribusinya? ada Apa? yang pertama, AKM ini yaitu menguji literasi membaca dan literasi numerasi. Selain mengajarkan soal bacaan atau angka-angka, literasi dan numerasi ini sangat penting untuk masa depan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman, evaluasi dan penerapan. Itu kan hanya lebih bersifat humoris sekali ya. Itu kan kira-kira dari sekian bulan Anda meneliti, setelah itu menjadi sebuah karya seperti ini. Oh, tadi dengan penjelasan Anda ya bahwa
pelaksanaan asesmen kompetensi itu tadi katakan sudah layak ya dilaksanakan dengan berbagai macam kekurangan. Terus apa yang Anda bisa berikan dari penelitian ini? Ada manfaat tidak? Ada manfaatnya skripsi ini, penelitian ini? Apa kira-kira? Selain yang tadi itu kan hanya lebih bersifat teoritis ya, cuma diharapkan dia bisa memiliki literasi, membaca, dia bisa memiliki kemampuan numerasi, kan teori sekali. Apa kira-kira? Manfaat dari penelitian saya itu maksudnya yang mencontek deskripsi. Nah, kalau perlu skripsi itu dijauhkan lah, jauh saja. Ini sudah bukan di luar kepala, di dalam kepala. Kalau di luar kepala kan buat tindakan, di dalam kepala dia berarti sudah ya. Baik tadi Carmilla yang menyusun dari awal sampai akhir kan sudah tahu ini hasilnya. Kalau begini bisa curiga berarti bukan Carmilla yang buat ini. Sendiri yang buat. Ayo. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dari secara Anda menjauh mulai meragukan ini. Baiklah, kayak terakhir saja yang saya tanyakan. Kira-kira apa kekurangan dari skripsi Anda? Ada kekurangannya tidak skripsi yang sudah Anda buat ini? Apa kekurangannya? yang pertama, kekurangan dari skripsi saya yang paling pertama penulisan, kemudian Apa lagi? penulisan, kemudian Apa ya? penyusunan dan Sekarang terlepas dari itu semua penulisan ya, dimanapun nggak ada yang sempurna, yang pasti ya ada salah-salah ketik, huruf. Nah sekarang yang lebih ke aspek substansi, isinya ada. Apa yang Anda tidak lakukan di penelitian ini ya? Sehingga dari kelemahan ataupun kekurangan Anda, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemudian, itu kan menjadi sebuah saran atau rekomendasi kan ke teman-teman yang mau melakukan penelitian yang sejenis, yang sama dengan penelitian Anda, tapi ini yang tidak dilakukan. Yang ininya itu yang bisa diteliti oleh teman nanti. Itu dari kelemahan atau kekurangan penelitian ini, itu bisa menjadikan sebuah saran atau rekomendasi untuk orang bisa melakukan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan, tapi objeknya berbeda. Apa yang tidak Anda lakukan? Bagaimana? kekurangan dari skripsi saya yaitu belum kaitannya dengan PAI itu belum nampak atau belum jelas. Sehingga diperjelas ya, karena kalau saya coba baca apa ya, saran Anda ini kan hanya lebih bersifat teori ya. Sebenarnya kan saran itu angka konkret apa yang bisa dilakukan ya. Ya baik, dan mungkin ada sedikit catatan yang ada di skripsi Anda itu, nanti silakan Anda bisa baca di dalam skripsi ya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada sekretaris sidang Ibu Mamalin. Terima kasih pada pengurus 1 untuk klarifikasi. Jadi sekali lagi Carmilla
paling tidak kalau Anda betul membuat beberapa titik komanya juga sudah Anda hafal ya. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemimpin kedua Bapak Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Penguji Bapak Dr. Febolo Tio yang hari ini agak kurang sehat ya, sehingga diambil alih oleh Ibu Sekretaris Penguji atau pemimpin dua dari Saudari Karmila Manangin, Ibu Nikmala Nemin Kaharun M.Hum. Selanjutnya yang saya hormati penguji pertama Ibu Dr. Mutmainnah MPD, dan secara khusus Saudari Karmila Manangin ya, yang hari ini tentunya sudah sampai kepada tahap ujian akhir ya, ujian yang terakhir, artinya sudah tidak ada lagi ujian-ujian setelah ini ya. Dan juga disampaikan selamat datang ya kepada kedua orang tua dari Saudari Karmila yang sampai hari ini terus memberikan support yang luar biasa, tentunya dalam hal penyelesaian studi dari Ananda Karmila Manangin. Nah, hari ini tentunya selamat sekali lagi sudah sampai pada tahap ini. Tentunya perjalanan dari ujian proposal, kemudian melaksanakan penelitian, kemudian diseminarkan ya dalam seminar hasil, dan hari ini seminar ujian hasil ya, munakasyah. Itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Artinya selamat kepada saudari sudah sampai pada tahap ini. Dari apa yang dilewati tentunya banyak pembelajaran ya, banyak pembelajaran, banyak pengalaman yang kemudian menjadi tambahan pengetahuan baru Saudari Karmila Manangin. Nah, hari ini tentunya ya, hari ini adalah ujian apa lagi? Ujian skripsi ya, munakasyah. Nah, tentunya berbeda dari ujian-ujian sebelumnya. Kita mau lihat perbedaannya ya. Kita mau lihat apa sih perbedaannya. Dari ujian sebelumnya di seminar hasil tentu banyak masukan ya, banyak saran, kemudian klarifikasi dari para pembimbing dan penguji itu banyak. Nah, di sini hari ini kita mau lihat Saudari Karmila ini mendengarkan enggak atau menindaklanjuti enggak apa yang disampaikan dari ujian-ujian sebelumnya. Nah, kita mau cek, jangan sampai ya ujian hari ini itu sama saja dengan ujian sebelumnya ya. Kita mau hari ini itu ada perbaikan, lebih baiklah dari ujian-ujian sebelumnya. Entah itu mungkin ya di seminar hasil Karmila ini masih agak ragu untuk menjelaskan ya, atau masih kurang bisa menjawab ya apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan. Nah, hari ini saatnya Karmila ini tunjukkan ya, apalagi ada orang tua ya. Artinya tunjukkan ya sesuatu yang baru. Nah, apa yang berbeda di ujian hari ini dengan seminar hasil yang sudah dilakukan sebelumnya? Iya. Perbedaan yang pertama, judul ada berbahan narasi kata, kemudian
perubahan-perubahan isi dari skripsi kami. Ada perubahan. Oke, perubahan di ujian hasil itu masih pada tahap implikasi ya. Nah, ini hari ini sudah berubah ke analisis. Bisa tidak dijelaskan perbedaan dari implikasi dan analisis itu? Bedanya di mana? Kenapa diubah? Alasannya kan? Alasan diubah karena isi skripsi kami pada waktu seminar hasil itu di pembahasan atau di hasil temuan hanya pelaksanaan AKM saja, mulai dari pelaksanaan persiapan. Makanya diubah menjadi analisis, menjadi menganalisa pelaksanaan asesmen kompetensi. Apa perbedaannya? Implikasi dan analisis. Kalau implikasi itu hubungan atau kaitan. Implikasi. Yakin. Kalau analisis apa? Kalau analisis itu menganalisis. Iya. Analisis. Tahu ya. Analisis itu analisa. Ya kan? Ya. Proses analisanya itu gimana? Proses analisis proses pelaksanaan AKM. Cuma itu. Proses pelaksanaan AKM dalam pembelajaran PAI. Oke, kita cek AKM ya. Nah, tujuan dilaksanakan AKM itu untuk apa sebenarnya? Untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Hasil belajar PAI. Itu semua bukan hanya terkhusus di PAI, tetapi dalam literasi numerasi itu sudah semua mata pelajaran sudah masuk di dalam soal literasi membaca itu, mulai dari mata pelajaran IPS, bahasa Indonesia, agama Islam, itu sudah disatukan Pak. Satukan. Sebelum pelaksanaan AKM, pihak sekolah itu sudah melakukan pelatihan soal. Di sini kan ada penilaian asesmen ya, ada 3. Yang AKM, Survei karakter dan survei lingkungan. belajar. Bisa dibedakan itu? Kalau survei karakter, kalau AKM itu hasil belajar siswa, mengevaluasi hasil belajar siswa. Kalau survei karakter itu lebih ke masuk kemana? Survei karakter itu masuk ke lebih ke penilaian, masuk ke Pancasila begitu Pak. Kalau survei lingkungan itu penilaian sekolah, masuk di penilaian sekolah. Kemudian apa lagi yang berbeda dari ujian sebelumnya? Yang sebelumnya kan tidak ada di sini dalam tulisan Karmila ini. Yang hari ini ditambahkan yang mana? Yang ditambahkan di teori ada penilaian AKM, komponen AKM, kemudian menghilangkan implikasinya, kemudian menambahkan teknik teknik Nggak usah dibuka skripsinya. teknik triangulasi menggunakan teknik
triangulasi itu sudah ada dari dulu, dari proposal itu. Cara mengolah data dengan triangulasi itu sudah ada dari dulu. Artinya yang baru. Oh, yang baru. Tapi pada saat seminar hasil formula nggak maksudnya Pak? Oke, permasalahan di seminar hasil kan kaitan dari pendidikan agama Islamnya itu belum nampak ya. Hari ini sudah nampak enggak? Artinya implikasi, kemarin kan judulnya implikasi pelaksanaan yang kaitannya dengan pembelajaran PAI itu belum ditemukan ya. Pembimbing dan penguji itu belum menemukan kaitan dari AKM ini dengan PAI. Nah, hari ini dengan mengganti judul dengan analisis itu sudah ditemukan enggak? Di mana kira-kira posisi pendidikan agama Islam ini di analisis, hasil dari analisis pelaksanaan AKM yang Karmila lakukan? Yang Karmila masukkan yang terkait dengan pendidikan agama Islam itu hanya contoh soal Pak. Sebelumnya tidak mencantumkan, maksudnya belum jelas PAI ini masuk di mana hubungannya dengan AKM. Nah, sekarang hari ini pada skripsi itu masuk di literasi membaca, hubungan PAI dengan AKM itu masuk di literasi membaca dengan mencantumkan contoh soal di lampiran Pak. Iya, saya melihat lampiran contoh soal ini sudah ditambahkan ya. Artinya secara umum dari penelitian saudara ini posisi dari pendidikan agama Islamnya ini sudah nampak atau belum? Itu kan pertanyaannya. Permasalahan dari ujian sebelumnya sudah kelihatan enggak? Kalau cuma melampirkan soal, memang prosedur untuk penyusunan soal itu memang dari dulu sudah PAI sudah menjadi bagian dari soal itu, literasi membaca. Tetapi secara keseluruhan yang kita mau lihat posisi dari basic keilmuan dari saudari Karmila ini mengenai pendidikan agama Islam itu sudah kelihatan dari penelitian ini. Itu kan yang menjadi pertanyaan dari sebelumnya kan. Nah, apa yang bisa dijelaskan? Ini kan ada di sini ditulis proses AKM pada pembelajaran PAI. Bagaimana prosesnya? Proses asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran PAI seperti apa proses yang terjadi ya pada AKM terkait dengan pembelajaran PAI, itu yang ditanyakan. Proses AKM dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu hanya latihan soal gitu Pak. Latihan soal. Jadi sebelum AKM dilaksanakan sudah melakukan pelatihan soal khusus pendidikan agama Islam. Nah, pas masuk pada kegiatan ujian AKM pada saat Oke, dijelaskan, boleh dijelaskan enggak? AKM kan ada pada tahap persiapan ya, ada tahap pelaksanaan, kemudian ada tahap perencanaan. Benar demikian? Ya, tapi yang dimaksudkan deskripsi hanya pelaksanaan dan persiapan dan pelaksanaan. Oke. Jadi posisi dari pendidikan agama Islam di dalam asesmen itu masih sangat kecil ya, masih sangat kecil. Artinya
biar bagaimanapun Carmila belum bisa menemukan kaitan dari PAI dengan proses AKM itu sendiri. Baik itu dilihat dari pedoman wawancara dan jawaban yang disampaikan oleh narasumber, baik secara primer ataupun sekunder, itu pelajaran PAI masih belum menjadi hal yang utama dalam hal proses penelitian yang Anda lakukan. Nah, terakhir mungkin dari saya, ini kan penelitian ilmiah ya, artinya penelitian ini berguna ketika bisa diakses oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya mengakses? Bagaimana caranya penelitian ini bisa bermanfaat lah untuk orang lain? Dengan cara memperbaiki skripsi itu dan harus memperjelas apa tujuan dari penelitian tersebut. Ini kan penelitian di SMA Negeri Kota Mobagu. Nah, khusus ke sekolah tempatnya penelitian, apa manfaatnya? Untuk di sekolah, manfaat untuk sekolah, Oke ya. Ya, jadi ini biar lebih bermanfaat lagi, ini disimpulkan ya, dibuat dalam satu artikel. Saya kira jurnal PAI ada kan? Jadi ya bisa diakses atau bisa dimasukkan lewat situ, biar seluruh Indonesia, seluruh dunia itu bisa lihat bahwa oh, ada Carmila atas nama Carmila Manangin yang sudah meneliti tentang analisis pelaksanaan AKM dalam pembelajaran PAI di Kota Mobagu. Saya kira dari saya seperti itu ya. Jadi Carmila nantinya akan menjadi guru apa? Guru pendidikan agama Islam. Terus sangat itu karena Carmila ini kan prodi pendidikan agama Islam. Jadi outputnya adalah menjadi guru pendidikan agama Islam. Artinya masih perlu banyak belajar, banyak membaca, kemudian terbiasa dalam hal menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu, karena nantinya Anda menjadi seorang guru ya, seorang ibu yang tiap hari menjelaskan di depan kelas. Saya kira demikian dari saya ya. Terima kasih saudara Carmila, terus belajar ya, dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada penguji 2. Saya posisi saya di sini sebagai kaprodi ya, menggantikan Bini 1. Minum dulu nak. Saya lihat susuak sekali, mau jawab susuak. Minum banyak-banyak. Kalau ada roti kok di situ, kok boleh dulu makan. Ini tidak masak roti di sini semua. Oke, saya persilakan kepada pembimbing 2 dan sekretaris dan sekaligus pembimbing 2. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhayati MPDI selaku Ketua Prodi dan peneliti pembimbing 1. Yang terhormat penguji 1 Ibu Dr. Mutmainah MPD dan penguji 2 Bapak Ivan Kurniawan MPD. Selamat datang juga kepada kedua orang tua dan adik dari Carmila. Ya, Carmila Manangin ya. Ya, saya tahu duduk di kursi itu berat ya. Jadi beban psikologisnya 2 kali lipat ya dibandingkan kami yang duduk di sini ya. Oke. Tapi performa Anda untuk mengklarifikasi semua pertanyaan dan menjawab semua apa yang ditanyakan oleh penguji itu bergantung pada kesiapan Anda. Ya. Meski terbebani, tapi ketika Anda siap, ya berarti Anda bisa ya menjawab dan yakin atas jawaban Anda sendiri ketika ditanya oleh para penguji. Ya,
untuk saya ini Carmila, karena asesmen kompetensi minimum adalah sesuatu yang baru ya. Ini berdasarkan apa yang Carmila sampaikan bahwa ini diimplementasikan pada tahun 2021. Nah, menurut Carmila, apakah asesmen kompetensi minimum ini itu sangat berdampak baik kepada sekolah, khususnya bagi siswa? Berdampak baik, KKM ini sama menurut Camilla berdampak baik karena yang melakukan AKM ini hanya kalau di jenjang SD itu kelas 5, kemudian yang kelas 11 dan kelas 8 dan kelas 11 itu untuk mengevaluasi hasil belajar. Setelah mengikuti AKM ini, peserta didik akan mengetahui apa kekurangan dari hasil belajar mereka, akan diperbaiki sebelum memasuki ujian yang akhir di kelas 3. Apa pertimbangannya sehingga dia bukan di kelas yang paling tinggi? Karena ini AKM ini untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Hanya untuk kelas 5 saja? Kalau kelas di bawah atau kelas di atasnya misalnya di SD begitu? Ya, kalau hasil belajar berarti semua ya, enggak Pak? Itu bersifat umum sekali ya. Tapi apakah ada ketika Carmila menelusuri gitu ya, pada saat meneliti, oh ini kok cuma di kelas 5, biasanya kan asesmen itu di akhir di kelas 6 ya kan, ujian nasional kan yang biasa seperti itu. Kok ini AKM dia di kelas 5 justru? Pernah ada pertanyaan seperti itu atau pernah ada informasi yang sampai pada Carmila ketika Carmila penelitian? Ya, artinya karena asesmen kompetensi minimum adalah fokus permasalahan dari penelitian Anda, ya tentu ditelusuri ya, asal muasal ini kenapa diangkat ya. Apalagi AKM, oh iya sesuatu yang baru, ini sesuatu yang baru dan segar untuk diteliti. Jadi bisa jadi ini salah satu pionir ya, Anda sebagai pionir untuk meneliti AKM ini karena baru diberlakukan 1 tahun. Oke, jadi itu saja saya mau tanyakan mengenai pemahaman Anda ya, khususnya ketika Anda melakukan penelitian, apakah betul-betul Anda memahami apa yang Anda teliti ini. Ya, selanjutnya adalah bagian-bagian yang perlu diperbaiki seperti yang Carmila sampaikan. Bagiannya adalah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam skripsi Carmila ya. Anda sudah menyampaikan banyak yang salah ya dari segi teknik penulisan, betul ya, banyak yang salah dari teknik penulisan, khususnya bagian kesalahan penulisan. Ada bagian daftar pustaka, tolong dilihat kembali pedoman ya, apakah pedoman itu sudah sesuai dengan apa yang Anda tuangkan di dalam tulisan Anda. Kemudian bahasa-bahasa, saya selalu mengkritisi bahasa asing yang salah atau typo. Jadi tolong diperbaiki. Di sini saya ada mendapatkan beberapa dan saya lingkari, itu diperbaiki. Nah, ini hanya bagian teknis penulisan. Saya kira yang bagian tabel ini sepertinya ini tambahan ya. Tambahan. Jadi penulisan tabel atau untuk mencantumkan tabel seperti ini tidak sesuai dengan pedoman kita, tolong diperbaiki ya, nanti diperbaiki. Jadi itu saja saya kira catatan-catatan saya, silakan Anda lihat pada skripsi saudara ya. Oke, saya kembalikan ke Prodi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Senyum dulu dah. Supaya tidak mengantuk kok. Carmila, mana ini? Apa sih itu asesmen? Asesmen penilaian. Penilaian. Cuma itu penilaian.
Kalau AKM Apa coba? Selaku ketua prodi nih, tadi saya tidak sempat dengar ini yang penguji 2. Coba, Kak Prodi mau dengar? AKM merupakan Udah? Nanda? Aduh, kok di luar kepala itu? AKM adalah kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri. Oke, saya tanya lagi. Di luar dari konten, jangan buka, tutup ya. Berapa jumlah skripsi saudara halamannya teh? Ada 9. Betul. Dibuka 9 tanya. Baru mau buka ini. Oke, 9. Jumlah daftar pustaka yang saudara muat? Daftar pustaka Ah, 30 lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya berapa Garmina? Ih? daftar pustaka yang dimuat 65. Tadi lebih 30 lebih. Sekarang sudah dimuat 60. Kayak banyak sekali. Betul ini dia. Oh, 65 itu footnote katanya. Footnote 65 dari pertama sampai terakhir. Footnote 1 sampai terakhir 65 footnote. Kalau buku dah daftar pustakanya berapa? Ya saudara muat di sini. Daftar pustaka. Daftar pustaka Iya. tahunnya nggak itu. Tidak tahu. Kurangi dia penilai bu karena tidak tahu. Ya. Dikurangi nilai jumlah di sini daftar pustaka 44. Saya sudah hitung. 44. Oke. Sebagai calon guru PAI, berapa ayat yang saudara tulis di sini? 1. Di halaman berapa? Di halaman 6. Di halaman berapa? 5 atau 6. Coba buka halaman 5 dan 6. Halaman 3. Halaman 3. coba baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin summa fala Di kaumi su'a fala marad dalam wa ma lakum min dunihi min wal. Oke. Ini ayat salah ini. Salah ini ayat. Fatal. Nanti sebentar ya mau dibuktikan dibuka di situ. Fatal ini ayat, ya. Diperbaiki sehingga kamu mau baca salah-salah. Ya. Yang intinya di sini Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum kalau bukan kamu itu sendiri yang merubahnya kan? Saya ini nah.
Kalau di halamannya dia ini salah, enggak masalah, tapi ini ayat yang ditulis ada kekeliruan. Oke? Nanti diperbaiki, baru terjemahannya bukan artinya. Kalau artinya apa? Hadis. Kalau Al-Quran terjemah? Oke, masih mau 2 SKS. Oke, masih ada barangkali? Oke, kasih, silakan. Saya sidang saspos 3 menit. Ya, seperti sidang saya cabut kembali. Oke, saya persilakan kepada sekretaris sidang untuk membacakan hasil. Terima kasih, izinkan saya membacakan berita acara ujian skripsi hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WITA, tempat ruang ujian 1E205, dengan susunan tim penguji, Ketua Sidang Dr. Rifai Bolotio MPD, Sekretaris Sidang Nikmala Nedin Kaharudin MHum, Penguji 1 Dr. Mutmainah MPD, Penguji 2 Irfan Kurniawan MPD yang kesemuanya sudah bertanda tangan, dengan identitas mahasiswa yang diuji, nama Karnila Manangin, NIM 18.2.3.071 semester 9, dengan judul skripsi Analisis Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dalam Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Pembimbing 1 Dr. Rifai Bolotio MPD, Pembimbing 2 Nikmala Nemin Kaharudin MHum. Dengan keputusan sidang, skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan, dengan akumulatif nilai dari ujian proposal, hasil dan skripsi adalah 95,08 yang dikonversi menjadi A. Selamat ya. Alhamdulillah. Nanti dia baca justru. Silakan untuk Karnila, silakan baca surat pernyataan kemudian bertanda. Iya, baca. Supaya nama dan Nyaring. bapak gak dengar. Mundur sedikit. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Karmila Manangin, NIM 1823.071, Program Studi Pendidikan Agama Islam, judul skripsi Analisis Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dalam Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kota Mobagu, yang telah melakukan ujian skripsi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 jam 1 sampai dengan jam 13 WITA sampai dengan 15 WITA, tempat ruangan ujian 1E205. Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisi skripsi terhitung mulai tanggal 27 bulan 10 2022 sampai dengan 27 bulan 11 2022, 1 bulan. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan revisi skripsi pada waktu yang telah ditentukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa ujian skripsi saya dibatalkan dan melakukan ujian skripsi ulang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, silakan. Ditandatangani dulu. Kalau tidak 1 setuju, bulan ya. tidak ditandatangani. Tapi saya kasih 1 hari. Hari Senin sudah masuk, Bu. 1 bulan, tapi saya kasih itu bulannya kasih hilang. Harinya 1 hari. Hari Jumat, hari Senin harus masuk perbaikan. Ya. Kalau nyanda ini siapa mana? Nyanda ibu dia sudah. Tanda tangan di kotak. Oke, selamat kepada Anandaku Karnila. Sebelum saya kasih ke Wadik 1, apa yang mau dibilang sama kedua orang tuanya, karena pada hari ini kamu orang yang paling berbahagia dalam menyelesaikan ujian. Silakan, orang tua menantimu. 2. Badaikan di sana. Pembabilan. Teman-teman, terima kasih buat mama papa yang sudah bertahan sama-sama dan Karmila selama 4 tahun ya. Yang proses Karmila
Sopolo. Iya, regatan. Selamat. Saya persilakan kepada satu pesan-pesan akademik barang 3 menit. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Prodi kesempatan kepada sidang. Saya pesan akademik nanti pada saat dalam diskusi sama-sama. Pesan sedikit ya. Baik, atas nama pimpinan mengucapkan selamat kepada saudari Karnila ya. Anda sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan yang kurang lebih 3 kali ya. Ada dulu di musim panas ini untuk menyelesaikan studi Anda di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya di Prodi PA ya. Ini belum akhir dari segalanya ya. Jadi sesungguhnya selangkah lagi itu sebenarnya ini baru proses ya. Di luar sana banyak tantangan yang harus Anda hadapi lagi, yang butuh disiap lagi ya, secara fisik dan semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan Anda dengan jeda waktu yang sudah diberikan oleh Kaprodi secara tertulis 1 bulan di atas kertas, tapi Anda diberi waktu 1 hari lah atau 2 hari lah, yang jelas hari Senin Anda bisa segera menyelesaikan administrasi biar Anda nanti bisa ikut review untuk dikukuhkan nanti Anda berhak menyandang gelar SPD ya. Pada hari ini Anda belum berhak menyandang gelar SPD ya, tapi Anda nanti akan dikukuhkan setelah pada saat pelaksanaan yudisium nanti. Dan sebagai pimpinan, maaf jika selama ini mungkin ya ada kata-kata dari para pimpinan, nama Kaprodi ya, mungkin Sekprodi keras atau yang menyakiti hati Anda, tapi itu semua terlepas dari demi Anda juga ya. Dan satu hal yang paling penting adalah jangan pernah ada kata mantan untuk dosen-dosenmu, para penguji, pembimbing. Cukup mantan itu kalau pacar ya, mantan pacar. Dan istri. Mantan istri ada ya? Ada. Oh ada, mantan istri atau mantan suami ya. Tapi kalau yang namanya dosen tidak ada kata mantan untuk dosen ya. Apalagi ketika Anda sudah berkiprah di luar nanti, kalau ditanya kenal dengan Ibu Dr. Nurhayati, oh kenal, siapa itu? Oh, itu mantan Kaprodi saya, sering veto ke saya ya. Jadi jangan pernah ada kata mantan ya. Jadi biar bagaimanapun orang-orang ini yang sudah berjasa memberi warna bagi saya, dan terutama untuk orang tua, terima kasih banyak sudah jauh-jauh datang. Dan memang ini Bu kesempatan kita yang mungkin terakhir ya. Beda kalau pada saat wisuda nanti, mungkin pada saat wisuda Ibu istilahnya tinggal syukurannya ya Bu ya. Jadi Ibu tinggal melihat bagaimana anak Ibu sudah sukses ya. Alhamdulillah pulang kampung nanti dalam keadaan selamat ya, dalam artian Anda sukses membawa keberhasilan ya, membanggakan orang tua, tidak membuat orang tua merasa malu. Karena di luar sana banyak anak-anak yang segudang asal dari orang tua doa tapi pulang kadang tidak berhasil ya. Itu tapi ini sungguh luar biasa karena bisa Tuhan. Semoga tetap dijaga etikanya, sopan santunnya. Walaupun Anda cerdas, Anda pintar, tapi Anda tidak memiliki adab, apalagi dengan orang tua Anda tidak. Karena mentang-mentang udah homo sarjana, udah bergelar nanti SPD, Anda sudah melupakan semua itu, menjadi nol nilainya ya. Jadi tetaplah pribadi yang membumi, istilahnya Anda bisa menanamkan nilai-nilai baik yang sudah Anda peroleh selama di kampus ya. Jadi mungkin itu dari kami atas nama pimpinan, selamat dan selamat ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Prodi Pak. Makasih. Anak Karnila, anak yang tertua. Adik berapa?
Bapak kerja di mana? Cuma investasi dengan Jennifer. Masya Allah, Pak. Bapak sangat bersyukur sekali bisa Ananda ini calon SPD. Ya, padahal Bapak cuma petani berarti senasib dengan saya, Pak ya. Saya minta nanti Ananda jangan cuma berhenti sampai D1, boleh S2 Pak ya, S3, tapi kalau sudah ada yang lamar kawin terima aja dulu ya. So, kalau ada yang lamar semua kawin ya, cuma pesan saya ingatkan kembali, tolong jangan anak kami Karnira mengatakan bahwa mantan dosennya ya, kami selaku ketua prodi dan sekretaris prodi mungkin dalam pelayanan saya terlalu keras cara saya, baik ngomong atau bagaimana, mohon dimaafkan karena itu cuma di mulut, di dalam hatiku tetap ada kamu. Oke? Setelah berakhirnya pesan akademik, maka berakhir pula ujian munakasah atas nama Karnila Manangin NIM 1823071. Marilah kita tutup sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seksi sama saya salah. Iya, saya satu lagi. Kalau di sini lagi pakai sampai sini. Oke. 1, 2, 3.